Menurut saya Hari Kartini perlu diperingati karena Kartini merupakan tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan yang pada masa itu dianggap sebagai orang yang lebih rendah itu. Dan meskipun dia hanya berupa ide-ide, tapi ide-ide tersebut bisa diwujudkan oleh orang-orang lain sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. R.A. Kartini adalah sosok tokoh nasional yang sangat penting perjuangannya bagi bangsa Indonesia. Beliau merupakan pelopor pembela hak-hak perempuan, terutama kesetaraan perempuan. Hari Kartini perlu diperingati buat mengenang perjuangan-perjuangan yang era Kartini lakuin. Kan zaman dulu kan para wanita tuh dianggap rendah sama masyarakat, nggak usah bersekolah, kerjanya cuma di rumah sama jaga anak dan keluarga aja. Tapi gara-gara perjuangannya Kartini, sekarang wanita punya banyak sekali kesempatan dalam hidupnya. Oke, untuk menurut saya, kenapa Hari Kartini itu sangat penting untuk diperingati? Menurut saya pribadi, sosok Kartini adalah seorang wanita yang sangat berjasa kepada tanah air kita. Beliau merupakan salah satu tokoh wanita yang berusaha memperjuangkan aspirasi wanita yang saat itu pada masa penjajahan kolonial, wanita merasa terkungkung dengan adat istiadat di tempat tinggalnya. Kita tahu bersama bahwa R.A. Kartini itu lahir di Jepara. Kemudian beliau itu berasal dari keluarga bangsawan ya. Dan keluarga bangsawan saat itu sangat menjunjung tradisi buat keluarga ya, khususnya perempuan saat itu, tradisi pingitan. Pingitan itu semacam tradisi di mana sang gadis atau wanita diminta untuk berada di lingkungan keluarga, atau ibaratnya wanita itu tidak boleh sembarangan dalam bertutur kata. Kartini sendiri dipingit pada usia kurang lebih 12 tahun sebelum dia nanti menikah dengan Bupati Rembang. Oke, dari situ kita mengetahui latar belakang beliau dan tradisi Jawa yang berkembang saat itu. Jadi kalau saya lihat, Bapak lihat ya, Kartini itu sangat berjasa dalam mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan wanita Indonesia pada khususnya saat itu, di mana ada pembatasan di bidang sosial, wanita harus diatur ini itu, dan wanita sendiri saat itu ya harus menurut apa yang menjadi tatanan adat istiadat yang sekiranya itu tidak sesuai dengan pandangan Kartini saat itu. Jadi semacam kayak Kartini itu pengen merombak keadaan yang sekiranya tidak adil buat wanita saat itu. Dan menurut saya itu Kartini pantas untuk diangkat menjadi sosok pahlawan nasional yang sesuai dengan ketetapan dari Soekarno tahun 1964 bahwa Kartini dijadikan sebagai pahlawan nasional. Sudah terlaksana, namun perjuangan belum selesai. Menurut saya udah terlaksana dengan sangat baik. Contohnya banyak wanita yang udah bersekolah dan punya pendidikan yang tinggi. Terus banyak juga yang punya kekuatan dalam pemerintahan, perusahaan, itu sudah banyak sekali. Oke, untuk emansipasi pada masa sekarang ini, Bapak rasa sudah cukup berjalan dengan baik. Terbukti dengan lahirnya banyak tokoh-tokoh perempuan yang berjasa dalam perkembangan bangsa. Kita sebut salah satunya ya, misalnya tokoh modern yang sering kalian dengar, ada Najwa Shihab, kemudian ada Mary Riana, kemudian ada salah satu menteri kita ya, Ibu Risma, kemudian Menteri Keuangan kita siapa? Ibu Sri Mulyani. Nah, dari tokoh-tokoh wanita ini sudah terlihat bahwa peran wanita untuk di zaman sekarang
itu sudah cukup baik. Yang namanya sudah ada pemerataan, sudah ada emansipasi yang berkembang hingga saat ini. Menurut saya sih sudah terlaksana. Dibuktikan dari banyaknya murid-murid perempuan, guru-guru perempuan, dan bahkan pernah ada presiden perempuan di Indonesia dan di berbagai negara lainnya. Ini menunjukkan bahwa karena untuk menjadi guru, untuk menjadi presiden itu kan membutuhkan pendidikan yang tinggi. Jadi berarti sudah terwujud emansipasinya. Perempuan sudah bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Statement itu ya nggak jelas menurut saya. Mana mau kan punya istri yang, masa orang-orang maunya punya istri yang nggak pendidikan lah atau bodoh, kan maunya yang istri yang pintar yang juga bisa bantu mengurus keluarga juga. Itu statementnya itu nggak jelas. Pandangan pribadi saya, apakah seorang perempuan itu pantas untuk menempuh jenjang pendidikan yang tinggi? Saya setuju jika perempuan atau wanita zaman sekarang itu menempuh pendidikan yang cukup tinggi ya. Jadi ibaratnya saya mengutip dari pernyataan Ibu Kartini sendiri bahwa meskipun suatu saat nanti wanita itu menjadi seorang ibu, paling tidak wanita atau ibu bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi bagaimana seorang anak itu bisa memperoleh pengetahuan yang baik jika ibunya tidak bersekolah tinggi atau tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup. Jadi saya sangat mendukung bahwa wanita sekarang atau perempuan zaman sekarang perlu bersekolah yang tinggi dan perlu mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi. Menurut saya sih nggak benar, karena justru kalau pintar itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Karena tidak semua laki-laki yang bisa dibilang pintar, ada juga perempuan yang pintar gitu. Menurut saya tak bisa dipungkiri bahwa ada masyarakat yang masih berpikir seperti itu. Mungkin ya, di tengah kehidupan modern, kita ambil contoh, mungkin saja masih banyak yang berpikir sudah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga atau ujung-ujungnya di dapur. Menurut saya itu pemikiran kuno. Dan menurut saya sudah banyak perempuan yang background pendidikannya itu tinggi. Dan kembali ke pertanyaan Anda, menurut saya perempuan dengan latar belakang pendidikan yang tinggi itu justru banyak diincar laki-laki. Pesan saya untuk wanita atau perempuan Indonesia pada umumnya dan siswa-siswi Ricci pada khususnya, tetaplah kalian sebagai seorang wanita atau perempuan yang utama ya, berdoa, kemudian berusaha, sering-sering rajin membaca, dan berkarya untuk meraih cita-cita yang akan kalian hadapi nanti di masa depannya. Itu harapan saya ya. Bersyukurlah karena Kartini sudah memperjuangkan hak-hak perempuan. Dengan ya kalau sudah di sekolah ya sekolahnya dengan benar. Dan bagi kalian yang mendapatkan diskriminasi ya tetap melawan gitu. Kalau kalian mendengar kayak ada orang-orang yang kayak tadi yang bilang wanita tuh nggak usah pendidikannya tinggi-tinggi atau di rumah saja, itu abaikan saja. Soalnya hidup kalian itu kalian yang urus, kalian yang tujuin arahnya. Kalian mau berpendidikan tinggi, raih. Jangan sampai menyesal karena pandangan masyarakat yang rendah-rendahin. Pesan untuk perempuan di Indonesia, teruslah berkarya, raih cita-cita kalian semua wanita-wanita hebat, dan selalu konsisten dalam berkarya. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Oke, semuanya selamat Hari Kartini. Terima kasih.